Topik kita kali ini adalah dimensi hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan. Jikalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Dimensi hakikat manusia. Ini yang pertama kita bahas. Manusia adalah makhluk berdimensi banyak, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman, dimensi kesejarahan, dimensi komunikasi, dan dimensi dinamika. Nah, yang pertama dimensi keindividualan. Manusia adalah suatu kesatuan yang tak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohani. Manusia juga bersifat unik atau khas, artinya berbeda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya baik secara fisik, psikis maupun sosial. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri, berbeda dari yang lain. Tidak ada diri individu yang identik dengan orang lain di dunia ini. Bahkan dua anak kembar siam saja lahir tidak bisa dikatakan identik. Adanya individualitas ini menyebabkan setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Kedua, dimensi kesosialan. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. Dimensi sosial ini membuat manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia senantiasa membutuhkan sesamanya, semakin membuat manusia menyadari dirinya. Ketiga, dimensi kesusilaan. Manusia adalah makhluk yang memiliki keterlibatan dengan nilai dan norma-norma, baik norma masyarakat, norma agama, maupun norma hukum. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan, seperti bersikap jujur, dan bersikap atau berperilaku adil. Keempat, dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk religius, memiliki kecenderungan untuk mengakui, menyadari, dan meyakini akan adanya zat yang memiliki kekuatan supranatural di luar dirinya atau ada yang Maha Esa. Manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. 5. Dimensi kesejarahan atau historis. Dimensi kesejarahan ini bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidup di masa lampau, masa kini, dan mampu membuat rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. 6. Dimensi komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia, baik yang primitif maupun yang modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya sehingga meningkatkan kesempatan individu itu untuk tetap hidup. 7. Dimensi dinamika. Manusia sebagai dinamika artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keadaan keaktifan
baik dalam aspek psikologik maupun spiritualnya. Adapun dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri dalam hubungannya dengan sesama, dengan dunia, dan juga hubungannya dengan Tuhan. Manusia adalah subjek, sebab itu ia dapat mengontrol dinamikanya. Namun demikian, karena ia adalah kesatuan jasmani rohani yang mana ia dibekali nafsu sebagai insan sosial dan sebagainya, maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat terkontrol atau dikuasainya. Terkadang muncul dorongan-dorongan negatif yang bertentangan dengan apa yang seharusnya. Kadang muncul pengaruh negatif dari sesamanya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kadang muncul kesombongan, keegoisan yang tidak seharusnya diwujudkan. Kadang individualitasnya terlalu dominan atas sosialitanya, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, idealnya manusia harus secara sengaja dan secara prinsipil menguasai dirinya, agar dinamikanya itu betul-betul sesuai dengan arah yang seharusnya. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Mengkaji hubungan hakikat manusia dengan pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktek pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Beberapa ahli pendidikan menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik atau diberi pelajaran. Selain itu, manusia juga disebut Homo educandus, yang bermakna bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dapat mendidik atau berperan sebagai tenaga pendidikan atau guru. Maka azas-azas yang dimiliki manusia yaitu yang pertama, azas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Azas keharusan atau perlunya pendidikan ini ada 3. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang banyak kekurangan atau belum totalitas. Artinya manusia harus merencanakan, berbuat, dan menjadi. Dengan demikian, setiap manusia dapat menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa, merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka, yaitu manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodratnya dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, mungkin pula perkembangan ke arah yang kurang sesuai. Kedua, azas-azas kemungkinan pendidikan. Ada 5 azas antropologi yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, yaitu yang pertama, azas potensial, yaitu manusia akan dapat dididik karena memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. Kedua, azas dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Ketiga, azas individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Keempat, azas sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, menyatakan manusia akan menjadi manusia
jika berada di antara manusia atau tidak terisolasi, sehingga di sini terjadi proses pendidikan. Kelima, azas moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, membedakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di-subscribe bagi kita yang belum pernah men-subscribe-nya. Mohon di-like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan